Hai Mams, apa kabar semua? Temani saya yuk masak-masak di dapur. Menu hari ini menu sederhana, tidak ada yang istimewa karena memang seperti biasa yang saya masak itu adalah masakan kesukaan keluarga. Karena makanan harus tersaji di atas meja makan, baru kita ke kantor. Jadi subuh-subuh itu jam 4 kita sudah mulai beraktivitas di dapur, masak sayur, kemudian goreng tempe, bikin sambal, dan lain-lain. Pokoknya semuanya setiap hari itu harus siap baru kita tinggalkan rumah. Jadi kalau kita dari kantor bisa langsung makan, tapi biasanya kalau dari kantor itu kan jam sore, jadi paling kita bisa makan di rumah itu makan malam bersama dengan keluarga. Makan siangnya itu biasanya di kantor. Mungkin ada di antara teman-teman yang lagi menonton video saya ini seprofesi dengan saya. Saya seorang guru dan kalau ada teman-teman yang sama profesinya dengan saya, kita berbagi cerita yuk di sini. Ibu rumah tangga sekaligus ibu bekerja pasti sangat sulit untuk dibagi waktu, tapi karena mungkin sudah kebiasaan, jadi kita setiap harinya itu bangun subuh-subuh, kadang bangun jam 3, kadang bangun jam 4, karena kalau kita terlambat bangun semuanya pasti keteteran. Sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 6.15, jadi saya sudah bergegas ini bersiap-siap untuk ke kantor. Tidak boleh terlambat karena waktu ceklo pagi itu batasnya sampai jam 7 pagi. Terlambat 1 menit saja, tunjangan kinerja kita langsung dikurangi. Kami bekerja itu di bawah naungan Kementerian Agama dan kita pakai ceklok itu aplikasi pusaka. Dalam aplikasi pusaka kalau kita terlambat 1 menit itu bisa dicek di situ langsung terkurangi. Selesai mengajar saya langsung ke kantor BPJS. Kebetulan ada saudara saya yang saya uruskan BPJS-nya. BPJS-nya sementara nonaktif, jadi saya mau aktifkan dulu karena mau dipakai untuk berobat. Kantor BPJS yang saya datangi ini teman-teman, ini termasuk baru karena baru bulan lalu itu diresmikan atau dilaunchingkan. Dingin sekali teman-teman, di sini saya tidak bisa tahan kalau AC, sampai saya ketawa-ketawa dengan teman-teman karena sudah menggigil di dalam. Sekarang sudah sampai di rumah, ini sudah unboxing pengalas panci biar panci yang kita pakai itu tidak hitam. Mungkin Mams yang lain juga seperti itu, kalau ada panci warna putih atau panci kesayangannya pasti disayang-sayangkan. Kalau kita pakai begini bisa mencegah terjadinya penghitaman di pancinya. Setelah belanja dari pasar, jangan langsung dimasukkan ke kulkas begitu saja, Mams. Luangkan sedikit waktu untuk menyusun dan menaruh bahan makanan di wadahnya masing-masing, seperti yang saya lakukan ini. Tujuannya sederhana, tapi manfaatnya besar, supaya bahan makanan lebih bersih, lebih awet, dan tetap segar, lebih lama. Sayur tidak cepat layu, dan bau antar bahan tidak saling bercampur. Dengan tersusun rapi, kita juga jadi lebih mudah saat memasak, tidak bingung mencari, tidak ada yang terlupa hingga akhirnya terbuang sia-sia. Dan kulkas yang rapi bukan cuma soal kerapian, tapi bentuk ikhtiar kecil menjaga rezeki yang sudah kita beli dengan usaha, kan seperti itu Mams. Karena dari dapur yang tertata, saya yakin lahir masakan yang penuh cinta untuk keluarga. Bagaimana Mams? Sambil masak kita bisa sambil sharing hal-hal sederhana. Soal dapur, soal rasa masakan, soal kebiasaan sehari-hari. Terus terang saya bukan ibu-ibu yang jago memasak. Bukan yang bumbunya harus sempurna, bukan yang bumbunya harus enak, bukan juga yang tampilannya selalu cantik. Tapi kalau hanya untuk keluarga ya bisalah masak seadanya dengan bahan yang ada, dimasak pakai hati kan pasti enak juga. Kadang ya yang bikin capek itu bukan masaknya, tapi mikir mau masak apa hari ini. Tapi begitu kompor menyala, bumbu ditumis, kemudian aromanya naik, pelan-pelan rasanya hati ikut hangat. Di dapur kita belajar sabar. Tidak semua harus cepat, tidak semua juga harus sempurna yang kita masak. Tapi masakan rumahan itu sebenarnya bukan soal resep mahal, tapi bagaimana kita seorang ibu memberi yang terbaik dan sesuai dengan kemampuan kita. Walaupun menunya sederhana, asal kita makan bersama dengan keluarga, rasanya lebih nikmat.
Tumis kacang panjangnya sudah masak. Ini saya hanya campur dengan wortel, kemudian dikasih bawang merah, bawang putih, dan diberikan juga bumbu yang sudah dibeli jadi tadi di pasar. Itu pasti sudah enak. Ngomongin masak dan dapur, kadang nyambung juga sama urusan lain dalam kehidupan kita. Seperti bikin konten misalnya. Semangatnya tidak selalu stabil. Kadang naik, kadang turun, mirip harga emas yang belakangan ini juga begitu. Ada hari kita penuh ide, pengen rekam, pengen sharing, pengen produktif, tapi ada juga hari ketika rasanya lelah dan bertanya, perlu gak sih lanjut? Apalagi kita paham betul realita ibu-ibu, banyak yang akhirnya menjual emasnya bukan karena ingin ini, tapi karena kebutuhan hidup. Jadi sekarang juga menjelang Ramadan, pengeluaran terasa makin banyak, kebutuhan dapur, persiapan ibadah, kemudian keperluan anak, dan macam-macam lagi deh. Di sini saya sadar bahwa hidup memang tentang bertahan dan menyesuaikan. Seperti semangat yang naik turun, seperti emas yang harganya fluktuatif. Tapi selama niat kita baik, selama yang kita lakukan ada manfaatnya, pelan-pelan tetap kita jalani. Karena tidak apa-apa kalau hari ini pelan, asal jangan berhenti. Sama seperti ibu-ibu hebat di luar sana yang terus berjuang demi keluarganya dengan cara masing-masing. Sambil cerita, masakan juga hampir jadi. Hari ini menunya sederhana, ikan kuah kuning khas Makassar. Masakan rumahan yang tidak ribet, tapi aromanya selalu bikin kangen keluarga. Boleh ya kita berbagi resep. Bukan resep ala chef, ini versi dapur rumah. Ikan segar dibersihkan, kemudian kasih bumbu kuning, ada bawang, ada kunyit, kemudian kalau ada jahe, ada lengkuas, lebih enak lagi, kemudian dikasih serai dan daun jeruk biar bisa wangi. Dan kemudian setelah itu dicampur dengan air, dimasukkan air secukupnya, lalu ikan perlahan kita masak, tidak perlu diaduk terlalu sering biar ikannya tetap utuh. Dan ini jadinya sudah di atas wadah yang cantik. Lapar kan melihatnya? Menjelang sore dapur hidup lagi, waktunya persiapan bikin mie kuah hangat. Bukan mie yang ribet, tapi mie kuah enak versi rumah sendiri. Sore-sore begini yang dicari bukan makanan mewah, cukup yang hangat, yang bisa dinikmati pelan-pelan. Daun seledri dan daun sup saya sudah gunting-gunting, dan kemudian sekarang saya bersihkan sawinya dulu. Sawi yang saya beli kemarin itu hanya 5.000 saja, dua ikat. Tapi itu sudah lumayan, pasti sudah cukup. Dan ini semua bahan-bahannya nanti. Ada wortel. Sekarang kita mulai menumis. Kita mulai panaskan minyak. Setelah itu kita akan menumis bumbu yang sudah di blender tadi. Di sini tentunya seperti bumbu yang biasa. Ada bawang merah, ada bawang putih, ada jahenya juga. Kemudian setelah ditumis sedikit, lalu diturunkan wortelnya. Wortel diturunkan cepat karena gak keras, jadi biar bercampur juga dengan bumbu-bumbu yang sudah ditumis itu. Kalau saya seperti ini teman-teman, jadi sambil memasak itu juga sambil membereskan peralatan yang lain yang sudah dipakai. Jadi jangan menunggu semuanya sudah rampung, semuanya sudah masak, kemudian baru kita membersihkan. Jadi sambil memasak, sambil membersihkan sedikit demi sedikit. Jadi begitu selesai masakannya, begitu masak masakannya, maka dapur langsung kinclong juga. Ini tips dari saya, terserah moms mau ikuti atau bagaimana, karena pasti semuanya sudah punya teknik tertentu bagaimana membersihkan dapur setelah kita memasak. Jadi tidak harus diikuti, tapi kan ini kita berbagi. Mie kuah yang saya masak hari ini agak banyak minyak, padahal sebenarnya kita cuma bertiga di rumah, tapi kalau saya yang bikin mie kuah, pasti suami dan anak suka sekali. Biasa kita makan 2-3 kali. Malah biasanya sudah habis tapi masih ada yang cari-cari, karena saking enaknya itu buatan bundanya.
Tapi kali ini saya tidak campur dengan udang, hanya saya kasih telur saja tadi karena anak saya mengatakan tidak usah dulu kasih udang karena dia alergi dengan udang sekarang. Nah, ini sudah dicampur dengan sawi. Sawinya turun, sawi yang dicampurkan, kemudian wortelnya juga sudah memerah. Siapa sih yang tidak tergiur dengan masakannya? Walaupun hanya sekedar lihat, tapi saya yakin pasti pengen semua mencoba masakan Bunda. Ayo kita coba semua. Sebelum saya akhiri, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan bagi sahabat semua yang menjalankannya. Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan, ketenangan hati, serta memperkuat iman dan amal kebaikan kita. Amin. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu setia mengikuti channel Eba Darlis, mendukung, menyimak, dan membersamai setiap konten yang kami hadirkan. Semoga apa yang dibagikan bisa menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.